janji dan tidak setia. Ya, Tuhan gerakkan untuk menyampaikan firman Tuhan tentang kesetiaan. Kenapa? Karena hari-hari ini Tuhan, saya sampaikan beberapa waktu lalu, kita berdoa bahwa Tuhan sampaikan akan ada terjadi di mana orang akan meninggalkan gereja. Orang-orang akan murtad, bukan cuma di gereja ini, tapi di seluruh bangsa. Hal ini sedang terjadi. Nah, saya harus mempersiapkan jemaat Tuhan agar saudara tetap setia. Katakan setia. Agar kita tetap pegang janji kita kepada Tuhan. Amin. Nah, baik. Ayat-ayat yang saya baca cukup panjang karena kita sementara membaca Hakim-Hakim. Kita baru selesai baca Yosua ya saudara. Jadi kita akan baca, saya pikir saudara pasti masih ingat tentang cerita-cerita ini. Baik. Yosua 23 ayat 11 mulai. Perhatikan di depan, saya baca buat saudara. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana, sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah firman Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik, sampai ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Pasal 24. Saudara kalau perhatikan pasal 23 itu judul perikopnya pidato Yosua. Kapan? Waktu dia sudah mau mati, dia sudah tua, dia sudah meninggal. Pidatonya berisi pesan, mengingatkan kembali, jangan sampai tinggalkan Tuhan, jangan sampai ingkar janji. Kesimpulan dari pidato daripada Yosua adalah mengingatkan generasi muda, mengingatkan generasi-generasi orang Israel yang sudah masuk di tanah Kanaan. Ingat, jangan tinggalkan Tuhan. Itu kesimpulan dari pidato. Kemudian dia sambung lagi di pasal 24. Yosua sampaikan lagi di pasal 24 ayat 13 mulai. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amor yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ayat 16 sama-sama baca. 1, 2, iya. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Apabila, saya lompat ke ayat 20, apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, yang putih sama-sama baca. 1, 2, iya. Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami
akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ayat 23, ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengar. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Saudara perhatikan, sambungan dari pesan, sambungan dari pidato daripada Yosua di ayat 23, sambung ke ayat pasal 24 yang isinya sama. Jangan pernah ingkar janji, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kamu sudah lihat pertolongan Tuhan waktu kalian keluar dari tanah Mesir, waktu kalian mau masuk ke Yeriko, bagaimana cara Tuhan menolong kamu. Ingat, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Waktu Yosua sampaikan pidato itu beberapa kali, beberapa ayat yang kita sudah lihat tadi, mereka sama-sama di ayat 16, lalu bangsa itu menjawab, jauh daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Mantap ya? Mantap enggak? Waktu Yosua sampaikan pesan jangan pernah tinggalkan Tuhan, mereka bilang tidak, akan jauh daripada kami untuk beribadah kepada Allah lain. Di ayat 21 mereka sampaikan lagi, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Ya, di ayat 24 lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengar. Berapa kali? Berapa kali bangsa itu menjawab? 3 kali berulang-ulang. Kami tetap memuji, kami tetap menyembah Tuhan. Kita cek betul enggak janji mereka. Bangsa Israel mengikat perjanjian untuk tetap setia kepada Tuhan lewat Yosua dan para tua-tua di Israel. Itu tadi, mereka mengikat. Dibangunlah satu mezbah, satu tugu. Waktu saya di Kalimantan Barat, setiap kampung ada tugu. Mereka bilang, Om, ini tugu ini, itu tugu perjanjian antara suku tempatan, suku Dayak dengan suku-suku lain. Bunyinya begini, barang siapa bikin kerusuhan, bikin onar, siapapun dia, kalau yang memulai orang asli itu harus dibunuh. Itu isi dari perjanjian di tugu itu. Kalau dia bukan orang asli, mereka harus keluar dari Kalimantan Barat. Itu isi dari dari perjanjian yang ada di tugu itu oleh kepala-kepala suku. Nah saudara, dari zaman dahulu perjanjian selalu disahkan, dibuat dengan tugu, artinya mengingatkan. Bayangkan orang-orang Israel di hadapan para tua-tua, di hadapan Allah, di hadapan pemimpin mereka Yosua, mereka bangun tugu yang isinya, kami akan beribadah kepada Tuhan yang telah membawa kami keluar dari tanah Mesir. Kita cek, mereka itu betul enggak? Di hadapan para tua-tua dan di hadapan Yosua, di hadapan Tuhan lewat Yosua, mereka berjanji, kami akan memuji memuliakan nama Tuhan. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya? Hari ini kita banyak ayat. Perhatikan, Hakim-Hakim 2 ayat 7 sampai ayat 13. Saya baca cepat-cepat, saudara bisa perhatikan di depan ya. Kira-kira bisa ikuti? Terlalu cepat atau bisa? Yang bisa angkat tangan. Oke, bisa ya? Bisa ya? Bisa ikuti ya. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 7 mulai. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua masih hidup. Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Maksudnya Yosua mati masih ada orang tua, mereka masih setia. Ya kan? Orang Israel masih setia. Dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Musa 120, Yosua 110. Saudara mau berapa? Minta sama Tuhan ya. Pak Asun mau berapa? Minta sama Tuhan. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim di sebelah utara gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan pada nenek moyangnya, perhatikan kata bangkit, sama-sama baca 1, 2 ya. Bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel.
Setelah tua-tua mati, Yosua mati dan orang-orang yang tua lainnya mati, bangkit. Ada generasi yang tidak pernah lihat kemuliaan Tuhan, yang tidak pernah melihat pertolongan Tuhan. Apa yang terjadi di generasi ini? Ayat 11. Lalu, sama-sama baca, 2, 3. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Saudara, kita sudah cek, kira-kira janji mereka di hadapan Tuhan tadi digenapi enggak? Mereka genapi enggak? Di hadapan Yosua, di hadapan Tuhan tadi, bahwa mereka akan beribadah kepada Tuhan selama-lamanya, digenapi enggak? Enggak digenapi. Di Hakim-Hakim pasal 2 kita baca, sekarang nongol, muncul generasi yang muda-muda, yang tidak pernah melihat pertolongan Tuhan, yang tidak pernah melihat tiang awan, tiang api, yang tidak pernah melihat bagaimana cara Tuhan membelah sungai Yordan. Keangkatan ini, kata Alkitab, mereka menyakiti hati Tuhan. Saya harap para pemuda-muda perhatikan hari ini. Yang muda-muda, angkatan ini, angkatan yang menyakiti hati Tuhan. Saya ambil satu kesimpulan. Tadi mereka mantap berjanji, dijauhkan daripada kami untuk menyembah Baal, menyembah dewa-dewa, hanya kepada Tuhan. Mantap mereka berjanji sampai bikin tugu. Tapi kita lihat generasi mereka sesudahnya tidak menyembah kepada Tuhan. Saya ada pada kesimpulan, penyebab orang ingkar janji dan tidak setia kepada Tuhan. Lewat kisah ini, apa penyebabnya? Saya ada 4 poin. Saya mau cepat-cepat saudara perhatikan baik-baik. Yang pertama, perhatikan. Sama-sama baca. Yang pertama, 1, 2, ya. Ketika kita menjadi orang percaya yang hanya takut kepada manusia, bukan kepada Tuhan. Perhatikan, Hakim-Hakim pasal 2 ayat 7. Dan bangsa itu berada kepada Tuhan sepanjang apa? Zaman Yosua, dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Setelah orang-orang tua ini mati, Yosua mati, tua-tua yang lain mati, yang setia mati. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, kata ayat 10, maka bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Berarti orang-orang ini waktu Yosua masih ada, waktu tua-tua masih ada, mereka setianya karena takut sama Yosua. Sampai di sini saudara ngerti? Mereka setianya karena takut kepada tua-tua. Halo, bukankah banyak orang Kristen sama seperti itu? Kalau ada pendeta, jangan ada pendeta harus alim, ya. Kalau ada pendeta jangan marah-marah. Kalau ada pendeta, mau taco ya, mau sengah. Kalau pendeta jangan kuhung, jangan. Takutnya sama Tuhan. Suami-suami berapa banyak kalau ada istri, wow, handphonenya, mantap semua. Kalau nggak ada istri mulai chatting kepada mantan-mantan. Ya. Kalau ada orang anak-anak muda, wah kelihatan. Kalau ada orang tua anak-anak muda takut sama, kelihatan alim. Tapi orang tua nggak ada. Orang Manado bilang sama dengan kuda lepas kandang. Kuda terlepas dari kandang. Saudara, generasi ini, generasi zaman now ini sama dengan generasi di zaman itu. Zaman Hakim-Hakim pasal 2, mereka takut kepada Tuhan, mereka setia kepada Tuhan hanya karena pemimpin. Coba lirik kiri kanan, kamu itu model begitu enggak, tanya. Istri-istri tanya sama suami, suami kamu tuh model begitu enggak? Ada aku, kamu pura-pura setia. Iya kan? Jauh ya Pak Timnya, di belakang sana nggak bisa tanya. Coba yang suami istri duduk berdekatan tanya, suami kamu tuh gara-gara ada aku baru kamu setia ya? Tanya sama dia, istri tanya juga. Ya kan? Ada banyak saudara orang tuh takut kepada Tuhan hanya melihat seorang figur, hanya melihat manusia. Saudara, saya cuma mau bilang sama saudara, kalau engkau mau setia jangan lihat manusia, lihat Tuhan. Kolose bilang apa? Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia.
Amin. Jangan jadi orang Kristen yang takut kepada manusia. Kita harus punya prinsip. Suami saya nggak ada, saya tetap jadi istri yang baik. Amin, istri-istri. Suami, istri nggak ada, saya tetap jadi suami yang baik. Amin, suami-suami. Anak-anak muda, papa mama nggak ada, kita tetap jadi anak muda yang baik. Anak-anak muda katakan amin. Aminnya berat banget ya. Anak-anak muda di sini udah kayak ape-ape ya. Sekali lagi anak-anak muda, papa mama nggak ada, saya tetap setia. Katakan amin. Jemaat Tuhan, dimanapun kau berada, bukan cuma gereja kita takut sama Tuhan, bukan cuma ada di gereja, nggak ada di gereja, kapanpun saudara harus setia sama Tuhan. Amin. Buang mental takut kepada manusia. Haleluya. Kita harus takut kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Orang Israel takut ya, setia waktu ada orang-orang tua. Ada orang yang pantau, jangan saudara. Saya selalu bilang begini, saya kalau mendidik pengerja, mendidik orang-orang yang tinggal di pastori, saya bilang kamu kerjakan sesuatu, ya kerjakan sesuatu, jangan harus disuruh, harus nalar, harus dewasa. Amin. Saya percaya bapak-bapak, ibu-ibu, engkau juga mau anakmu seperti itu, amin. Tanpa disuruh mereka nalar sendiri mengerjakan. Satu kali Bu Gembala waktu 2 hari lalu ya, ngomel terus sama si Geren, kamu itu begini. Bangun pagi Geren bilang apa? Nggak perlu cerewet-cerewet gitu kali katanya. Geren ngomong begitu. Karena dia udah gimana ya, diomongin terus, anak-anak pun nggak mau diomongin. Nah kalau lu nggak mau diomongin ya nalar. Jangan cinta sama Tuhan, jangan takut sama Tuhan karena orang. Amin. Nggak ada orang, ingat, saya selalu bilang CCTV-nya Tuhan, mata Tuhan itu lebih tajam dari CCTV. Amin. Dia punya CCTV tidak pernah off, kena petir nggak pernah kena. Itu mata Tuhan. Amin. Jadi saudara, kapan orang-orang bisa ingkar janji dan hilang kesetiaannya? Ketika menjadi orang percaya yang hanya takut kepada manusia, bukan Tuhan. Yang pertama. Yang kedua sekarang, kapan orang bisa ingkar janji dan tidak setia kepada Tuhan? Ketika, ayat 2, yang kedua sama-sama baca. 1, 2, ya. Ketika kita menjadi orang percaya yang hanya ingin merasakan pertolongan Tuhan atau mujizat Tuhan. Perhatikan ayat 10 ya. Ayat 10 bilang begini. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, maksudnya meninggal nih orang-orang tua, bangkitlah angkatan sesudah mereka, sesudah angkatan orang tua. Angkatan yang lain ini modelnya kayak gimana? Yang tidak mengenal Tuhan satu, ataupun perbuatan yang dilakukan olehnya, huruf besar di situ, oleh Tuhan bagi orang Israel. Artinya begini, angkatan yang baru ini nggak pernah lihat Tuhan belah sungai Yordan. Angkatan yang baru ini nggak pernah lihat bagaimana itu tembok Yerikho hanya dengan trompet baru bersorak, wow, roboh. Angkatan yang baru ini nggak pernah lihat mujizat Tuhan. Sehingga mereka apa? Mereka masuk di tanah Kanaan sudah nyaman. Tadi dibilang, engkau masuk di rumah yang bukan engkau bangun. Engkau tinggal di tempat di mana yang bukan engkau bangun. Engkau menikmati hasil yang di mana engkau tidak menabur. Engkau masuk di tanah Kanaan menikmati semuanya. Saya ada pada kesimpulan, hati-hati kalau sudah berada di zona nyaman, Pak. Hati-hati Bu, kalau engkau sudah ada di zona nyaman. Bisa-bisa engkau akan jadi angkatan seperti angkatan di Israel ini. Mereka bisa ingkar janji, tinggalkan Tuhan hanya karena mereka nggak lihat mujizat. Jangan jadi orang Kristen yang suka lihat mujizat, saudara. Saya mau bilang mujizat itu selalu ada. Bilang sama teman kiri kanan, mujizat itu selalu ada. Amin. Mujizat selalu ada. Saya mau bilang pembangunan kita juga mulai ada mujizat-mujizat. Amin. Beberapa di antara saudara, pekerjaan saudara bukankah mengalami mujizat? Amin. Dalam keadaan susah Tuhan bisa berkati saudara. Amin.
Mujizat itu selalu ada, tapi jangan jadi orang Kristen yang suka dengan mujizat. Sampai di sini saudara mengerti? Jadilah orang Kristen yang mengiring Tuhan bukan karena mujizat, tapi karena betul-betul saudara cinta kepada Tuhan. Amin. Ada orang Kristen yang suka mujizat sehingga waktu Tuhan gak berkati dia tinggalkan Tuhan. Jangan jadi orang Kristen mentalitas transaksi. Tuhan, oi, lo kalau cok hok wa mua akan setia Tuhan. Giliran Tuhan bocok hok ipang tiwa solo. Banyak orang di Eagle sudah terjadi. Katanya iring Tuhan diberkati. Mana? Saya iring Tuhan makin sakit. Saya bilang begini, kalau lo iring Tuhan hanya karena mau uang, sorry. Pergi sana, Gunung Kawi sana bisa memperkaya engkau. Amin. Saudara, jangan jadi, saya pesan lagi, jadi orang Kristen yang cuma mau harapkan mujizat. Belajar dari Sadrak, Mesak, Abednego. Masih ingat saudara cerita itu? Mereka waktu mau dibuang di dapur api, penyebabnya apa? Enggak menyembah patung raja. Apa yang terjadi? Orang bilang, kalau engkau enggak menyembah, engkau akan dibuang ke dapur api. Dia bilang begini, kalau Tuhan sanggup tolong kami, dia akan tolong. Tapi kalaupun Tuhan enggak tolong kami, sorry, mau menyembah patung, mau menyembah engkau, kami tidak akan mau. Artinya Sadrak, Mesak, dan Abednego mau bilang begini, kalau Tuhan mau buat mujizat sekarang. Kalaupun Tuhan tidak mau buat mujizat, masuk dapur api, mati pun gak apa-apa. Yang penting kami tetap setia, mati dalam kesetiaan. Amin. Amin saudara. Ada orang Kristen hari ini mau lihat mujizat. Jangan. Generasi Israel, generasi dari Mesir keluar, setiap hari lihat mujizat. Amin. Mana dari sorga mereka makan, mau daging Tuhan kirim dari sorga. Ya, tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari. Generasi itu melihat mujizat. Generasi Yosua juga melihat mujizat. Tembok Yeriko dirobohkan. Bagaimana caranya Tuhan membelah sungai Yordan. Mereka lihat mujizat. Tapi generasi itu generasi yang tidak selamat. Generasi itu generasi yang hancur akhirnya. Yang tidak setia sampai akhirnya. Saudara, taruh dalam pikiran, dalam hati. Perhatikan saya. Taruh begini, ada mujizat atau tidak, aku tetap mau setia sama Tuhan. Yuk angkat tangan kananmu. Lihat ke atas dengan iman. Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus, ada mujizat atau tidak, aku tetap cinta Engkau. Sekali lagi, Tuhan Yesus, ada mujizat atau tidak, aku tetap cinta Engkau. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Dibutuhkan generasi orang percaya hari ini. Jangan hanya lihat mujizat baru engkau sungguh-sungguh. Tanpa ada mujizat, tetap cinta Tuhan. Ku tetap cinta. Yuk nyanyi ya. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Amin. Amin. Walau ada badai, belum ada mujizat, tetap cinta Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga. Penyebab orang bisa ingkar janji dan hilang kesetiaan. Sama-sama yang ketiga baca sama-sama. 1, 2, ya. Ketika kita menjadi orang percaya yang biasa-biasa saja. Artinya orang percaya yang tidak intim dengan Tuhan. Saudara tahu? Di dunia sana orang Kristen banyak. Di Intan ini orang Kristen banyak, saudara. Tapi pengikut Tuhan mau jadi murid sejati sedikit. Jangan jadi orang Kristen biasa-biasa. Saya pernah nasihati Pak Henson, kalau Pak Henson masih ingat waktu itu, sebelum menikah, pranikah, saya bilang, jangan jadi orang Kristen biasa-biasa. Saya harus sampaikan ada banyak teman-temannya Pak Henson, orang-orang Pancur. Kalau mereka dengar syukur. Ya, karena lagi live. Jadi orang Kristen yang biasa-biasa.
Gereja GPDI di Pancur itu tahun 72 sudah masuk gereja. Dan orang Kristen di sana, maaf, keturunan suku laut dan campuran ya. Antara orang Chinese dan suku laut itu udah banyak kawin campur. Mereka itu umur kekristenan mereka dari tahun 70-an. Salah satu keluarga daripada Pak Hanson tahu itu. Saya nasihati, jangan jadi orang Kristen biasa-biasa. Kedewasaan kita tidak ditentukan seberapa lama engkau iring Tuhan. Kedewasaan rohanimu ditentukan seberapa intim engkau dengan Tuhan. Amin. Yang ketiga, ketika kita menjadi orang percaya yang biasa-biasa saja, atau orang percaya yang tidak intim dengan Tuhan, kita bakalan ingkar janji. Kita bakalan tidak akan setia. Hakim-Hakim 2 ayat 10. Baca lagi, ayat ini kaya dengan pengetahuan firman. Satu ayat ini saudara, saya renungkan luar biasa. Sama-sama baca, 1, 2, iya. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan. Kata mengenal di situ dalam bahasa Ibraninya yadah, katakan yadah. Artinya bersetubuh. Itu gambaran intim suami istri. Kemudian mengalami. Lalu pengetahuan, mengetahui, kaya itu. Jadi tidak mengenal itu intim dengan Tuhan. Ya, tidak mengenal itu tidak intim maksudnya. Ya, tidak bersatu, tidak bersetubuh, tidak mengalami, tidak berpengetahuan, tidak mengetahui. Saya simpulkan, orang yang akan ingkar janji adalah orang yang tidak punya hubungan intim dengan Tuhan. Nggak ada doanya, nggak ada penyembahannya, nggak ada baca Alkitabnya. Ingat, umatku binasa kata Alkitab karena tidak memiliki pengetahuan akan firman. Kenapa tidak memiliki pengetahuan akan firman? Nggak mau ikut pemuridan, nggak mau belajar. Makanya saya bilang jangan jadi orang Kristen biasa-biasa. Kita harus jadi orang Kristen yang level rohani kita naik loh saudara hari-hari ini. Kalau enggak, tinggal tunggu waktu engkau akan hanyut saudara. Tantangan dunia ini lebih berat. Semakin hari dunia ini semakin jahat. Semakin hari godaan dunia itu lebih nikmat. Malaikat gelapnya beda-beda tipis dengan malaikat terang saudara. Dan engkau perlu menjadi orang percaya yang tidak biasa-biasa, tapi orang percaya yang radikal, yaitu punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kapan engkau memiliki pengetahuan firman? Waktu engkau mulai rajin baca Alkitab. Makanya kenapa saya selalu bilang, ayo rajin baca Alkitab, lapor, ayo renungkan firman Tuhan. Untuk apa? Supaya engkau jadi orang percaya yang gak biasa-biasa. Ada banyak orang Kristen hari ini saudara, doa makan aja nggak tahu. Pak, doa makan. Pak, yang lain aja lah. Wah kalau doa makan, bui tuaci pin cot tuaci. Pak Tim jangan bilang saya nyindir lah Pak Tim. Tidak Pak Tim. Iya. Doa makan aja susah. Saya masih ingat Niko waktu pergi Tanjung Balai. Tuhan berkati, berikan hikmat kepada makanan ini. Saya ketawa, Niko, makanan tidak perlu diberikan hikmat. Yang tukang masak supaya Tuhan kasih hikmat lebih enak masakannya. Tapi nggak apa-apa, belajar. Saudara jadilah orang Kristen yang nggak biasa-biasa tapi luar biasa. Amin. Coba lirik kiri kanan, jangan jadi yang biasa-biasa tapi luar biasa. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Gereja Tuhan, orang yang gak intim dengan Tuhan, gak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, gak ada doa puasa. Kita punya teman-teman, mereka punya doa 5 waktu. Kita Tuhan gak patok suruh berapa kali. Kita cuma punya program 3 kali sehari. 1 kali aja saudara kadang bingung. Gimana saudara?
Kadangkala kita begini loh, saya suka bilang begini. Perhatikan saya. Semua mau diberkati, amin? Semua mau masuk surga, amin? Halo saudara, masuk surga itu bukan cuma percaya Yesus loh. Perlu kesetiaan, perlu latihan, amin? Kalau engkau nggak bisa doa hari ini, belajar untuk berdoa. Kalau engkau nggak bisa puasa, belajar untuk berpuasa. Pak Tim punya adik, kami arahkan untuk, dan dia ambil inisiatif sendiri berpuasa. Iya ya Pak Tim ya? Dia berpuasa, dia belajar. Orang baru percaya loh, mau belajar berpuasa. Halo saudara, saudara harus lakukan loh. Jangan jadi orang biasa-biasa, jadi orang Kristen biasa. Masa orang-orang yang baru percaya mau latih untuk berpuasa, saudara nggak mau, udah lama. Saya mau bilang satu hari kita nggak makan nggak mati kok, nggak akan mati. Ya Pak Gem enak lah Pak Gem, cuma nggak ada kerjaan, saya kerja. Saudara, sesuatu itu kalau kita nikmati dahsyat. Apalagi ada Roh Kudus, ada kekuatan. Saya cuma mau pesan, jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Kalau orang Kristen yang biasa-biasa nggak pernah baca Alkitab, saudara harus baca Alkitab. Amin. Amin. Banyak orang Kristen nggak baca Alkitab loh saudara. Makanya Eagle kenapa selalu ajarkan baca Alkitab, supaya level rohani saudara beda dengan orang Kristen biasa-biasa. Kita harus jadi luar biasa. Amin. Yang terakhir, karena kita ada perjamuan lagi. Kapan orang itu bisa ingkar janji dan meninggalkan Tuhan, tidak setia lagi? Ketika kita menjadi orang percaya yang bebal. Sama-sama baca yuk. 1, 2, ya. Ketika kita menjadi orang percaya yang, katakan kiri kanan, bebal. Nggak enak ya? Orang percaya yang bebal. Bu Gembala pernah khotbahin ini. Ayatnya sama. Yang tidak mengenal Tuhan, ya kan? Angkatan ini tidak mengenal Tuhan. Pertanyaan kita, di bawah saya buat pertanyaan, apakah orang Israel diajarkan tentang Tuhan? Diajarkan enggak? Diajarkan enggak? Hah? Angkatan ini diajarkan enggak? Diam semua. Saya mau tanya, angkatan ini diajarkan enggak? Yang percaya angkatan ini diajarkan, angkat tangan. Yang lain? Enggak diajarkan? Kita lihat bukti ya. Kita lihat bukti. Ulangan 6 ayat 6 mulai. Kita mau lihat angkatan ini diajarkan tentang Tuhan enggak? Kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada siapa? Pertanyaan saya, angkatan tadi anak-anak bukan? Karena yang tua-tua udah mati. Tua-tua ada ajarin enggak? Ada. Ini perintah Tuhan kepada Musa, kepada Yosua, ajarkan. Sampai Yosua kan tadi bilang begini, pilih. Kamu mau beribadah kepada siapa? Aku dan seisi keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Dan orang-orang itu bilang, kami beribadah kepada Tuhan. Artinya mereka diajarkan tentang Tuhan. Anak-anak itu diajarkan berulang-ulang. Ayat 7 sama-sama, 1, 2, ya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Orang Yahudi asli itu topinya ada begini, diikat. Itu ada kertas ayat firman Tuhan. Saya mau tanya, mana lebih canggih, ini atau ayat yang diikat di sini? Mana lebih canggih? Lebih gampang saudara baca. Kalau ini harus buka kecil-kecil baru baca. Kalau ini tinggal klik, mana lebih gampang? Saya mau tanya, berapa banyak yang tidak punya ini, angkat tangan. Tapi dia punya Alkitab. Bude setiap minggu suruh saya foto untuk upload ya. Saudara kalah loh sama Bude. Dan saudara pernah cek nggak kalau saya upload tentang Bude? Saudara pernah baca ayat per ayat dia catat ulang. Malu kita kadangkala. Betul loh saudara, saya nggak promosiin, tapi kadangkala Tuhan suruh kita belajar. Yang muda-muda ini coba perhatikan kalau saya upload, nanti saya foto. Saudara
Saudara lihat itu, kalau Hakim-Hakim pasal 2 dia baca, dia tulis dari ayat satunya, dia tulis balik, dia copy lagi. Berapa banyak punya ayat, berapa banyak punya waktu. Tapi saya salut loh. Saudara, kadang kala kita Tuhan suruh melek loh, belajar. Amin. Amin. Lebih gampang ini ya, semua kita punya, kecuali Bude, tapi dia punya Alkitab. Kemana-mana kita bisa baca Alkitab kan? Iya kan? Ayat ini dibilang kemana engkau pergi, diikat jadi gelang itu ayat supaya apa? Waktu engkau lagi santai buka Alkitab. Sekarang di mana engkau kerja, kemanapun engkau bawa ini, tapi bukan Alkitab yang engkau baca. Nyet, apa tuh? TikTok. Gimana tuh gerakannya? Sekarang lagi heboh Avatar. Saya bilang orang udah bagus-bagus dibikin kayak kartun. Nggak ada kerjaan di itu orangnya. Ya kan? Bu, baca kek. Lebih gampang lo generasi sekarang. Tapi ternyata generasi sekarang lebih nggak takut sama Tuhan loh. Tapi saya percaya itu orang-orang di luar, orang-orang di dalam sini semua baik-baik. Katakan amin. Itu orang-orang di luar nggak baca Alkitab. Orang-orang di dalam sini saya percaya semua baca Alkitab. Amin. Anak-anak muda. Berkali-kali saya nggak akan capek-capek untuk mengingatkan kalian anak-anak muda. Belajar baca Alkitab terus. Saudara ada lihat yang kami upload, yang Bugem upload, yang saya upload di grup. Anak yang terikat game, yang bunuh ayah ibunya, seorang anak remaja Prancis. Karena terikat game, kakaknya, abangnya dia bunuh. Mamanya, papanya dia bunuh semua di rumahnya. Karena dia terikat dengan game online. Waktu polisi datang dia masih bilang, Tunggu, saya siapin game lagi tembak-tembak. Maksud saya, kenapa saya tidak berhenti mengingatkan? Ada banyak generasi muda mulai berontak kepada orang tua. Kenapa? Karena yang tiap hari dia lihat adalah game tembak-tembak, game kekerasan. Itu ada roh masuk. Jangan bebal lah kalau dikasih tahu. Saya nggak akan pernah berhenti untuk menyampaikan. Tapi kalau saudara tetap bebal, konsekuensinya ada. Ayat terakhir, apa konsekuensinya? Kita lihat, kesimpulan akibat dari ingkar janji dan tidak setia. Apa yang Tuhan buat dalam Hakim-Hakim 2 ayat 14 sampai 15. Baca sama-sama. Yuk baca sama-sama. Orang-orang yang tidak setia, bukan cuma yang bebal, yang tidak setia, apa yang Tuhan buat bagi mereka. Perhatikan ayat 14, ayat 15. Baca pelan-pelan, ini ayat terakhir. 1, 2, 3. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam dan sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi. Setiap kali mereka maju, perhatikan, tangan Tuhan. Perhatikan saya, anak-anak muda, jangan tunggu tangan Tuhan yang hancurkan engkau. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaat yang saya kasihi, jangan tunggu Tuhan yang melawan engkau baru engkau sadar. Jangan jadi orang bebal. Jangan jadi orang yang ingkar janji. Akibat orang-orang yang tidak, yang ingkar janji, yang tidak setia ini, Tuhan bilang apa? Setiap kali ayat 15 mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka. Jangan tunggu Tuhan pakai malapetaka baru mau bertobat, Pak. Anak-anak muda jangan tunggu. Hormati, jangan bebal kalau dinasihati. Sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah. Sehingga mereka sangat terdesak. Tuhan yang melawan orang-orang yang ingkar janji. Artinya Tuhan, dia sendiri yang jadi musuh terhadap kita. Karena kita ingkar janji. Saya mau tanya sama saudara, perhatikan saya. Kalau Tuhan yang melawan engkau, siapa yang sanggup bela engkau? Tidak ada. Tapi kalimat-kalimat firman Tuhan bilang begini, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Tapi jangan sampai kalimatnya terbalik. Jika Tuhan melawan kita, lu mau minta tolong sama siapa? Enggak akan ada lagi. Anak-anak muda, perhatikan saya. Anak-anak JFG, lihat saya ke depan. Jangan ada yang main handphone. Jangan jadi anak yang bebal. Jangan tunggu Tuhan yang buat yang murka kepada engkau baru engkau bertobat. Engkau mau dengar saya atau tidak? Firman Allah sudah disampaikan.
Yosua cuma sampaikan, begini kata Tuhan, kalau engkau tetap beribadah kepada Tuhan, menjauhi kejahatan, menjauhi Baal-Baal, maka Tuhan akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Dia akan membela engkau terhadap musuhmu. Tapi akhirnya mereka tidak setia, dan akhirnya Tuhan sendiri yang melawan mereka. Orang-orang ini tidak setia. Hari ini saya sampaikan, seperti Yosua sampaikan, saudara mau dengar atau tidak, konsekuensi ada di tangan saudara. Tuhan tolong kita, supaya jangan jadi generasi yang bebal. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Para pemusik, para singer, siapkan hati kita. Boleh bantu saya di depan. Kita akan menyembah Tuhan. Siapkan hati saudara untuk menikmati tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari nyanyikan pujian ini. Nyata dalamku.